Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Givanisya Najma Salsabila Dorose dengan NIM 124490017. Jadi di sini saya akan membuat video, lebih tepatnya tugas video yang di dalamnya itu saya diminta untuk membuat penjelasan tentang gerbang logika yang telah dipelajari pada praktikum, kemudian menambahkan satu contoh kombinasi ya, minimal menggunakan dua gerbang logika, kemudian disimulasikan menggunakan LabVIEW. Oke, jadi di sini pertama saya akan menjelaskan apa itu gerbang logika. Jadi, gerbang logika itu merupakan device atau komponen dasar dari sistem elektronika digital yang fungsinya itu untuk mengolah input menjadi output tertentu berdasarkan aturan logika tertentu. Nah, di sini ada jenis-jenis gerbang logika. Sebelumnya, gerbang logika itu menggunakan sistem biner. Jadi terdapat dua angka yaitu 0 dan 1 yang dimana 0 itu artinya low atau false yang berarti eh, tidak terdapat tegangan di dalamnya atau dalam kondisi mati atau tidak menyala. Kemudian untuk angka 1 sendiri itu artinya high atau true yang dimana berarti di dalamnya itu ada tegangan dalam keadaan menyala begitu. Nah, berikut beberapa jenis-jenis gerbang logika. Di sini ada gerbang NOT, kemudian gerbang OR, dan gerbang AND. Di sini saya akan menjelaskan tentang gerbang AND terlebih dahulu. Jadi, gerbang AND itu simbolnya seperti ini, yang dimana di sini inputan Y dan di sini inputan X, biasanya di LabVIEW seperti itu. Kemudian ini untuk outputnya. Jadi aturannya di gerbang N ini, apabila inputnya sama-sama 0 atau dalam keadaan false dua-duanya, maka outputnya juga false. Dan apabila salah satunya true, itu tetap outputnya tetap false. Namun, kalau inputnya dua-duanya satu atau high atau true, maka outputnya ikut true atau satu. Ini gerbang N itu seperti analogi dari perkalian ya, yang dimana di sini kan inputnya 1 kali 1 hasilnya outputnya 1, kemudian 1 kali 0 itu hasilnya 0, kemudian 0 kali 0 hasilnya 0 begitu. Kemudian selanjutnya ada gerbang OR, simbolnya seperti ini, yang dimana ini seperti mirip namun berbeda dengan gerbang N. Jadi dia ini apabila salah satunya inputannya itu true atau satu, dia outputnya tetap satu. Kalau di N tadi kan kalau walaupun salah satunya itu bernilai satu, dia outputnya tetap nol. Kalau ini sebaliknya, kalau misalnya dia inputnya itu satu, salah satunya, maka outputnya itu satu. Dan apabila inputnya itu dua-duanya satu atau true, maka outputnya juga true. Dan sama seperti gerbang N tadi, kalau dua-duanya 0 atau false, maka outputnya juga false. Kemudian selanjutnya di sini ada gerbang NOT. Gerbang NOT ini seperti inverter, yang dimana dia itu pembalik. Jadi kalau misalnya inputannya itu 0 atau false, outputnya akan berubah menjadi true, yaitu 1. Dan sebaliknya, apabila inputannya true atau 1, maka outputnya menjadi false. Nah, kemudian
Di sini ada gerbang NOR, kepanjangannya itu not or. Kemudian di bawahnya di sini ada gerbang NAND yang berarti not an. Nah, gerbang NOR ini seperti berkebalikan dengan gerbang OR. Yang dimana kalau gerbang OR itu kan kalau salah satu inputannya satu itu berarti dia nilainya satu. Sedangkan di sini seperti berkebalikannya kan. Salah satunya satu, dia tetap outputnya nol. Dan apabila inputnya satu semua, dua-duanya, maka outputnya satu. Sangat berkebalikan dengan gerbang OR tadi. Gerbang OR tadi kalau misalnya dua-duanya satu kan inputnya satu. Kalau misalnya di gerbang NOR sendiri, dia walaupun inputnya dua-duanya true, outputnya tetap false. Sedangkan kalau dua-duanya false inputnya, outputnya baru true. Begitu. Sedangkan kalau misalnya not an, ini seperti kebalikan dari gerbang AND tadi. Kalau gerbang AND kan Kalau gerbang N, inputnya kan kalau dua-duanya false, outputnya false. Sedangkan di sini berkebalikannya, dua-duanya false, outputnya jadi true. Sedangkan tadi kan di gerbang N, kalau salah satunya true, maka hasilnya kan tetap false. Sedangkan di gerbang not N sendiri, di sini outputnya menjadi true. Dan berkebalikan juga untuk dua input true untuk dua-duanya. Kan kalau di gerbang N, outputnya menjadi satu. Di sini, outputnya menjadi nol. Kemudian selanjutnya di sini ada gerbang XOR dan XNOR. Yang dimana X itu artinya eksklusif, eksklusif OR, dan eksklusif NOR. Nah, eksklusif OR ini maksudnya kan kalau misalnya tadi di gerbang OR kan kalau salah satunya true, outputnya true kan. Nah, tapi di gerbang OR tadi kalau misalnya inputnya sama-sama true, dua-duanya true, dia hasilnya itu tetap true. Kalau di sini tidak, itu yang membedakannya. Sedangkan kalau XNOR di sini kalau dua-duanya false, outputnya true. Kalau salah satunya true, dia tetap false. Pokoknya ini seperti lebih mirip gerbang N. Jadi kalau dua-duanya sama inputannya, walaupun itu false, misalnya false sama false, berarti inputnya satu, yaitu true. Kalau misalnya true sama true, berarti hasilnya juga true outputnya. Sedangkan apabila salah satunya true atau salah satunya false begitu, itu outputnya menjadi false. Oke, selanjutnya langsung kita simulasikan ke lab view. Di sini kita buka dulu. Nah, di sini kita klik create project. Nah, di sini kita pilih blank 6. Untuk tampilannya supaya lebih mempermudah kita menggunakannya, ini kita ubah tampilannya menjadi seperti ini dulu. Kalau saya sih seperti ini untuk mempermudah. Kemudian di sini kita ke front panel dulu, kita klik kanan. Nah, di sini ada beberapa seperti numerik dan boolean. Kita menggunakan boolean. Kita pilih push button. Push button ini melambangkan seperti inputan ya. Kita copy, Ctrl C, kemudian kita paste untuk mempercepat. Kemudian kita klik boolean lagi, kita pakai LED. Sini kita bisa memperbesar
Kemudian di sini kita tinggal copy lagi, kita paste. Nah, baru di blok diagramnya kita bisa nambahin gerbang logika. Kita klik kanan, terus kita pilih boolean. Nah, di sini baru ada gerbang logika AND, OR, XOR, NOT, NOT AND, dan sebagainya. Di sini saya akan pilih gerbang AND. Di bawahnya saya pilih gerbang OR. Nah, untuk di sini atas ini untuk inputan X dan di bawahnya itu untuk inputan Y. Sebentar. Kita zoom, kita sambung aja. Begini, klik sekali. Kemudian kita rapihin. Kita tarik, kita tahan, tarik. Terus outputnya sambungin ke LED. Sama untuk gerbang OR. Nah, di sini kita klik kanan, terus kita pilih structure. Nah, kita mau pakai while loop. Nah, while loop ini fungsinya untuk apa? Biasanya kan eh di tampilan lab view itu kan slide-nya kadang ada yang ngambang sebelah gitu ya. Nah, ini kalau misalnya kita tutup atau ganti slide, biasanya kalau kita buka lagi slide-nya, dia nggak mau run gitu, nggak mau muncul di sininya. Misalnya kita tutup salah satunya, terus kita buka Chrome gitu kan. Terus kita buka lagi yang slide ini, terus kita nambahin sesuatu, misalnya LED gitu, dia nggak bakal muncul di sini gitu. Kayak lebih mempermudah aja gitu. Oke, di sini bisa kita langsung run, tapi sebelum itu di sini kita pasang tombol stop. Nih, stop button. Kita perbesar dulu. Nah, muncul kan di sini. Ini kita pasang. Jadi pas dia running, kalau mau stop tinggal pencet button ini aja. Oke, kita coba run. Nah, di sini auto keren kan. Terus kita coba tadi kan kalau gerbang N ini kan kita ingat ya ini gerbang N, ini gerbang OR. Jadi kalau misalnya inputannya sama-sama nol, kalau di N kan tadi nol juga hasilnya. Itu nggak hidup atau false. Kalau misalnya salah satunya sama aja. Jadi kalau di N kan walaupun salah satunya high atau hidup nilainya satu, dia outputnya tetap low atau false. Jadi dia nggak kali hidup. Tapi kalau dua-duanya bernilai satu, outputnya juga satu, yaitu menyala high. Kalau dua-duanya dimatiin lagi, jadi mati juga. Untuk gerbang untuk gerbang OR, kalau salah satunya hidup pasti dia hidup. Loh. Kalau salah hidup ini artinya dia true atau bernilai satu. Kalau misalnya dua-duanya hidup, dia hidup. Seperti tadi kan, kalau di gerbang OR kan, kalau inputnya dua-duanya satu, dia outputnya juga satu. Oke, terus kita stop. Di sini pakai apa ya?
Kita hapus dulu, kita ganti gerbang. Kita pakai gerbang, kita pakai coba not or. Di not or tadi kan kalau salah satu inputannya kalau salah satu inputannya ini true, dia ikut true kan. Tapi kalau dua-duanya mau itu nilainya semuanya true atau semuanya false, hasilnya tetap false. Coba kita run. Coba kayak not or. Oh, kita pakai not or. Jadi kalau not or itu kan not itu kan berarti tidak kan. Jadi dia kayak berkebalikan sama gerbang or. Jadi kalau gerbang or kan kalau dua inputannya dua-duanya satu atau true itu kan hidup. Kalau misalnya di sini, aduh, kalau di sini kita hidupin, tuh dia hasilnya ini kan nggak tidak menyala gitu. Berarti kan ini nilainya nol kalau tidak menyala. Seharusnya kalau misalnya dia gerbang OR, dia tuh menyala kalau dua-duanya hidup. Tuh begitu. Kalau misalnya di gerbang OR, salah satunya hidup, dia tetap hidup. Kalau salah satunya mati, dia mati. Kalau misalnya kalau di not OR sendiri, kalau salah satunya apa hidup, dia mati. Kalau salah satunya mati, dia malah hidup. Kalau dua-duanya mati, dia malah hidup. Kayak berkebalikan kan? Berkebalikan ini not or dan or. Kalau kita coba kita stop dulu. Delete. Kita pakai gerbang N. Di sini gerbang N. Di sini kita pakai not N. Nah, kita sambungin. Nah, ini not N dan ini N. Gerbang not N dan gerbang N. Kalau kita run, nah berkebalikan kan? Kalau di gerbang N, outputnya, inputnya sama-sama 0, dia hasilnya 0. Kalau salah satunya true, dia hasilnya tetap false. Nih, kalau misalnya dua-duanya hidup, kalau misalnya di dua-duanya inputannya itu true, outputnya hasilnya true. Kalau misalnya di Note N sendiri, itu berkebalikan dengan gerbang N hasilnya. Sini kita stop. Kemudian selanjutnya
diminta menambahkan satu kombinasi minimal 2 gerbang logika. Sini saya pakai geser matiin. Di sini saya pakai gerbang not. Jadi dia akan pembalik gitu kan. Tadi kan kalau gerbang not, kalau inputannya 1, dia outputnya jadi 0. Kalau dia inputannya 0, outputnya jadi 1. Di sini kita running. Nah, tadi kan nih, di sini, nih kalau gerbang N, kalau inputnya dua-duanya false, outputnya kan jadi false. Sedangkan di sini hasilnya jadi true. Sama kayak gerbang not N. Sedangkan nih kita patiin salah satunya. Dia tetap true. Seharusnya kalau gerbang N itu kan outputnya kalau salah satunya hidup kayak gini inputannya seharusnya dia mati dong. Tidak menyala. Tapi ini menyala karena apa? Karena dia dibalik oleh gerbang not. Sama juga kalau misalnya diginiin. Tapi kalau misalnya kita dua-duanya dihidupin, jadi kan ini artinya kalau dihidupin dua-duanya inputannya sama-sama 1 atau true. Seharusnya kalau gerbang N, dia outputnya hidup dong, 1. Nih, tuh. Kalau N kan kalau inputnya sama-sama 1, outputnya 1. Kalau sedangkan ini udah inputannya sama-sama 1, tapi dia hasilnya malah 0. Karena dibalik tadi sama gerbang not. Tuh, mirip kayak gerbang not N fungsinya. Kalau kita salah satunya, tuh kan. Jadi kayak untuk lebih praktisnya mungkin pakai ini ya, gerbang not N gitu. Ini kayak versi manualnya gitu. Oke, kita stop. Terus apa lagi ya? Kemudian satu mungkin yang kemarin diajarin waktu praktikum tuh pakai dulu. Jadi kita copy, paste. Terus kita pilih numeric. Nah, kemarin itu pakai vertical pointer slide. Yang ini. Copy. Nah, untuk ininya sendiri kita pakai greater or equal. Ini disambungin. Nggak usah rapi-rapi lah ya. Terus di sini klik kanan. Kita diminta pilih create, terus klik constant. Nah, di sini kita bisa ubah angkanya. Misal di sini saya pilih 4. Nah, coba saya run ya. Berarti tetap tidak bisa. Dia
di hmm, hmm. Coba kita run sini. Belum. Kita belum sambungin ke outputnya, ke LED-nya. Udah kan? Coba di run. Kan di sini saya buat 3. Nah, nah jadi dia tuh gini, kalau misalnya kalau di sini, kalau dia di bawah 3, dia bakalan menyala. Sedangkan kalau ini di atas 3 baru menyala. Tuh, begitu. Kemarin baru sampai sini sih. Oke, mungkin itu saja yang mungkin saya dapat sampaikan. Sekiranya video saya terlalu bertele-tele, saya mohon maaf. Dan apabila ada kesalahan mungkin dalam penyampaian, saya mohon maaf sekali lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.